Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Nurbaiti pada materi kali ini, yaitu kita akan belajar mengenai kritik dan esai. Materi ini merupakan materi kelas 11 SMK atau SMA, mata pelajaran Bahasa Indonesia. Apa yang dimaksud dengan kritik? Kritik sastra merupakan analisis terhadap suatu karya sastra untuk mengamati atau menilai baik buruknya suatu karya secara objektif. Lalu apa yang dimaksud dengan esai? Esai merupakan karangan singkat yang membahas suatu masalah dari sudut pandang pribadi penulisnya. Adapun struktur kritik sastra dan esai yaitu meliputi yang pertama, pendahuluan. Bagian pendahuluan merupakan bagian yang penting dalam kritik sastra atau esai. Pada dasarnya, bagian pendahuluan berisi tentang pengantar yang memadai tentang topik bahasan yang hendak ditulis. Gagasan yang ditulis dalam paragraf pendahuluan memberikan gambaran tentang gagasan atau pembahasan yang akan ditulis pada bagian isi. Unsur yang paling penting dalam paragraf pendahuluan adalah kalimat tesis. Kalimat tesis adalah kalimat pernyataan pendapat. Untuk selanjutnya, pada karya kritik atau esai ada struktur isi. Bagian isi merupakan penjabaran dari gagasan utama yang dinyatakan dalam kalimat tesis. Penjabaran gagasan utama ini diwujudkan dalam beberapa paragraf. Umumnya terdiri dari beberapa gagasan utama, minimal 2. Setiap gagasan utama ditulis dan dijabarkan dalam satu paragraf. Bagian yang terakhir ada penutup. Penutup disajikan dalam satu paragraf simpulan yang dimaksudkan untuk mengakhiri pembahasan sebuah topik. Paragraf ini biasanya berisi rangkuman dari pokok pikiran yang disampaikan penulis. Paragraf penutup juga bisa berupa penegasan atas pendapat yang telah dijabarkan di bagian isi dengan maksud agar pembaca mengetahui secara persis posisi penulis atas masalah yang ditulis. Selanjutnya ada beberapa kaidah kebahasaan kritik. Yang pertama, gaya bahasanya menekankan pada argumentasi dan eksposisi. Adanya pernyataan pendapat dengan disertai alasan merupakan ciri penting atau istilah penting yang ada pada karya berupa kritik. Yang kedua, bahasa baku yang digunakan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dan ejaan yang disempurnakan. Atau sekarang kita bisa menyebutnya dengan PUEB, yaitu Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Kaidah kebahasan kritik yang lainnya yaitu penggunaan kalimat konteks yang membutuhkan konjungsi atau kata penghubung. Kalimat konteks di sini adalah maksudnya merupakan suatu kalimat kompleks. Ya, ciri-cirinya dia menggunakan konjungsi atau kata penghubung dan biasanya memiliki dua predikat atau kata kerja dan tersusun dari dua struktur kalimat. Ya. Nah, lalu beberapa kaidah kebahasan kritik yang lainnya yaitu dilengkapi dengan rujukan atau referensi. Jadi kita tidak asal saja untuk mengkritik, tapi kita punya buktinya, kita punya rujukannya, dan punya referensinya yang kita bisa jadikan alasan. Mengapa kritik kita itu atau alasan kita itu bisa sangat penting? Karena kita punya dasarnya, karena kita punya rujukannya dan referensinya. Jadi tidak ada yang berani menyanggah dari apa yang sudah kita sampaikan pada teks kritik. Nah, kaidah kebahasan kritik yang lainnya yaitu menekankan pada detail sehingga memakai kalimat kompleks, terdiri dari anak kalimat dan induk kalimat.
Nah, kalimat kompleks disebut juga dengan kalimat majemuk ya, karena biasanya memakai konjungsi atau kata hubung. Terdiri dari anak kalimat dihubungkan dengan konjungsi, lalu juga ada induk kalimatnya. Kaidah kebahasaan esai adalah menggunakan kata rujukan atau referensi. Yang pertama, menggunakan kalimat yang efektif dengan susunan SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan yang jelas. Lalu, kaidah kebahasaan esai yang selanjutnya, bahasa baku sesuai kaidah bahasa Indonesia dan ejaan yang disempurnakan atau EYD. Tujuannya agar esai dapat dibaca dan dipahami banyak orang. Pengungkapan ide atau gagasan disampaikan secara runtun dan logis. Pola pikir penulis esai dapat ditengarai dari logis tidaknya sebuah tulisan. Jadi apabila kita membaca sebuah tulisan atau esai, itu bisa kita lihat, ya, bisa kita lihat pola pikir si penulisnya itu bagaimana, logis atau tidak, runtut atau tidak, ya. Nah, untuk selanjutnya, menghindari kalimat panjang yang bertele-tele. Gunakanlah kalimat pendek dengan pemakaian kata seperlunya, sehingga gagasan dapat dicerna dengan baik oleh pembaca. Nah, untuk hal ini berkaitan dengan penggunaan kalimat efektif, ya, agar bisa langsung ditangkap maknanya oleh pembaca. Berikut ini terdapat contoh kritik sastra yang berjudul Kebangkitan Tradisi Sastra Kaum Bersarung, penulis Purwana Adi Saputra. Selama ini entah karena dinafikan atau justru karena menafikan fungsinya sendiri, kaum pesantren seolah tersisih dari pergulatan sastra yang penuh gerak, dinamika, juga anomali. Bahkan di tengah-tengah gelanggang sastra lahir mereka yang menganggap bahwa kaum santrilah yang mematikan sastra dari budaya bangsa. Di setiap pesantren, kedangkalan pandangan membuat mereka menarik kesimpulan picik bahwa santri itu hanya percaya pada dogma dan junun. Mereka melihat tradisi hafalan yang sebenarnya lah merupakan tradisi Arab yang disinkretasikan sebagai bagian dari budaya belajarnya, telah membuat kaum bersarung ini kehilangan daya hayal dari dalam dirinya. Dengan kapasitasnya sebagai sosok yang paling berpengaruh bagi transfusi budaya bangsa ini, dengan seenaknya ditarik hipotesis bahwa pesantrenlah musuh pembudayaan sastra yang sebenarnya. Kaum bersarung adalah kaum intelektualis yang memarjinalkan sisi imaji dari alam pikirnya sendiri. Pesantren adalah tempat yang pas buat mematikan khayal. Pesantren adalah institut tempat para kiai dengan dibantu para ustadznya menempa kepala santri dengan palu godam paksa. Dikutip seperlunya dari Solo Post, tanggal 5 Desember tahun 2007. Selanjutnya terdapat contoh esai sastra yang berjudul Sastra Penyindir Pemerintah. Novel adalah salah satu jenis sastra yang semua orang dapat membuatnya, asalkan ada ide dan cerita yang akan dibuatkan novel. Novel terkadang isinya diambil dari realitas kehidupan manusia sehari-hari. Novel merupakan suatu imajinasi dari penulisnya, kemudian dituangkan dalam kata-kata. Tidak jarang juga isi dari sastra novel itu berasal dari curahan hati si penulis, contohnya seperti percintaan, pendidikan, bahkan ada juga novel yang bertema menyindir pemerintah. Salah satu novel penyindir pemerintah yaitu Nyanyi Sunyi dari Indra Giri. Memang tema novel seperti itu tidak banyak peminatnya, tidak seperti novel percintaan yang lain. Akibatnya novel seperti itu harus dikemas dengan baik, agar banyak manusia yang ingin membacanya. Tapi zaman sekarang banyak penulis yang menerbitkan novel penyindir pemerintah karena para penulis ingin menceritakan dan menyuarakan suaranya kepada pemerintah lewat sastra seperti ini.
Mereka ingin pemerintah mendengar apa yang mereka tulis tentang bencana akibat keserakahan pemerintah yang pada akhirnya membuat masyarakat resah dan susah. Faktanya di Indonesia banyak desa-desa terpencil yang tidak tahu apa-apa dan di bawah garis kemiskinan hanya bergantung pada alam. Tetapi alam yang mereka punya diambil begitu saja atas nama pemerintah. Jika sastra novel ini terus dikembangkan dalam pembelajaran akan membantu para calon penulis untuk terus menyuarakan isi hati mereka agar pemerintah bisa membaca dan memikirkan semua tindakan yang akan diambil. Baik, sekian pembahasan Ibu kali ini mengenai kritik dan esai. Kita akan bertemu di kesempatan yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.